Ya, selamat berjumpa lagi. Kapanpun, dimanapun berada. Kita ini very tight schedule nih. Jadi, kita akan melakukan kuliah asinkron. Dan seperti biasa, asinkron tuh nggak boleh lama-lama. Ya, berbeda dari yang kemarin kita bisa lama ya. Saya mempertahankan engagement yang lebih banyak 65 menit karena memang lebih asiknya sih memang menonton secara itu ya, menonton kuliah secara ya secara tatap muka sih sebenarnya. Oke, sekarang kita ini sampai di visual theory, dan dalam visual theory ini lebih baik itu apa ya? Lebih baiknya kita eh, point by point sih gitu ya. Dan memang menarik sih karena kita ini semakin semakin canggih gitu, sehingga sebenarnya kita sebenarnya sebagai mandiri bisa mempelajari berbagai hal dengan YouTube sih. Tapi kemudian memang apa sih yang membedakan kita dengan yang lain gitu? Yang membedakan kalian belajar sendiri dengan belajar dengan YouTube itu kalian dievaluasi gitu. Evaluasinya dengan saya gitu dan berbagai jajaran lain, sehingga kalian bisa mengkonfirmasi kebenaran dengan lebih cepat kayak gitu. Tetapi memang ini yang menarik dari perkembangan ilmu komunikasi ya. Kita mulai saja ya visual theory. Nah, ini adalah penjelasannya. Ini 5, 6, 7. Tetapi saya akan nge-switch ya. Sekarang kita akan visual theory itu sebenarnya lebih ke arah ke ini ya. Nanti ini di switch ini dari atas ke bawah. Terus nanti yang terakhir kita akan langsung menggunakan pada semester pertemuan 7 akan ada visual analysis. Yang besoknya kita akan lebih mendalami yang disebut dengan visual behavioralism, tapi visual behavioralism itu lebih ke arah perilakunya ya. Nanti kita akan tatap muka dan lebih baik di situ, sehingga kita tidak perlu seperti kayak gini lagi gitu ya. Baik, eh visual visual yang kemarin sebenarnya ada sesuatu yang sayang banget sih sebenarnya. Saya tuh sebenarnya sudah mempersiapkan puisi untuk dibacakan di depan kelas itu. Tetapi ya itu dia ya, kita nggak bisa nonton, jadi nggak bisa nonton, nggak bisa ketemu, sehingga akhirnya kita ya nongkrongnya di sini nih di internet lewat YouTube. Eh, Kuliah ini tentu nanti akan ada engagementnya, yaitu adalah kalian melakukan tugas. Saya merecord ini tanggal 10, besok itu ada satu hari dan itu libur, dan nanti saya kasih waktu kalian untuk mengerjakannya dengan santai. Saya tunggu sampai hari Rebo ya, santai-santai Rebo, jadi bisa dikerjakan dalam jangka waktu. Sebenarnya tugas itu dalam jangka waktu sejam, dan ini dilakukan secara sendiri-sendiri sebenarnya. Nah ya, secara sendiri-sendiri. Nanti tugasnya silakan nanti kamu eh, lihat aja ya, tugasnya seperti apa. Baik. Nah, yang kemarin kita sudah mencapai suatu itu ya, suatu kesimpulan bahwa visual komunikasi ini adalah suatu cara kita berkomunikasi secara visual, dan kita eh, menggunakan, saya menjelaskan namanya di sini visual cues. Nah, beda dengan visual cues itu sebenarnya di kelas lain menggunakan isyarat. Boleh juga tuh, isyarat visual. Di tempat lain ada tanda-tanda visual. Tapi sebenarnya apa sih visual cues itu? Visual cues itu adalah suatu ya suatu ini ya, suatu konsep yang mana kalian itu melihat
gambar sebagai konsep, sebagai label ya. Ini yang paling kamu harus paham tuh, label atau coding. Kode-kode ini tentu punya makna. Kalau kita membaca misalkan, ya membaca, dan kita ketika membaca ini tentu kita kita paham maknanya apa, maksudnya apa gitu. Tapi kalau misalkan di visual cues atau tanda visual atau apa namanya, atau isyarat, nah itu gambar-gambar yang diperhatikan adalah ada 4 itu ya. Ada color, form, structure, depth, sama movement ya. Tapi demikian juga setiap orang punya berbeda-beda pendapat, sehingga eh, ini saya dapatkan dari bukunya Lester. Jadi ya Lester menjelaskan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ambil misalkan buku lain, apakah isinya berbeda? Bisa saja berbeda. Bisa sangat berbeda. Jadi tergantung siapa yang menulis gitu. Nah, makanya penting sekali buat kalian ini untuk memahami memahami konsep-konsepnya, sehingga kamu nanti ke depan tahu sebenarnya ini maksudnya apa dan sebagainya gitu ya. Eh Sebenarnya buku ini mudah dipahami, tetapi kemudian ini adalah suatu konsep yang mana disampaikan oleh Lester, dan tidak selalu sama sih, setiap bukunya agak beda-beda. Nah, dan kemudian juga di berbagai ini lain ya, di berbagai kampus lain, visual komunikasi apa namanya, konsepnya agak berbeda, di mana sebenarnya berkaitan erat dengan semiotika. Akan tetapi ini ya, akan tetapi ya nanti saya akan jelaskan ya. Akan tetapi memang komunikasi visual dan semiotika itu acuannya emang emang beda gitu, sehingga kita tidak bisa menyamakan kedua itu gitu. Nanti saya bacakan puisinya yang saya sudah siapkan. Baik, ini the history of communication ini adalah sesuatu yang kamu harus pahami dulu, bahwa sebenarnya awalnya komunikasi pada umumnya itu adalah suatu ilmu yang sebenarnya masih diraba-raba gitu. Nah, diraba-raba itu maksudnya orang juga tidak paham, orang juga tidak begitu paham sebenarnya. Em, saya mau bersih nih, mohon maaf. Ya udah bersin, bersinnya nggak direkam. Apa namanya? Eh Waktu-waktu itu pada awal-awalnya tidak diketahui eh, apa itu komunikasi gitu ya. Tapi orang-orang sudah kayak mulai memahami apa sih sebenarnya komunikasi itu gitu. Sudah mulai kayak mencari tahu komunikasi itu apa. Tapi tanda-tanda yang penting bagi seorang, ya bagi siapapun sih gitu ya, ilmuwan yang kemudian menggambarkan sebenarnya komunikasi itu seperti apa gitu. Nah, kalau di mata kuliah sebelumnya sebenarnya saya mengacu kepada lebih banyak membicarakan masalah Perang Dunia Kedua sih. Jadi Perang Dunia Kedua itu ada suatu gagasan di mana informasi itu penting. Maka mereka ya memanfaatkan banyak teknologi untuk mengetahui informasi beredar. Setelah Perang Dunia Kedua pun ternyata apa namanya, mereka mulai mencari tahu sebenarnya apa sih informasi itu bisa memberikan kesan atau memberikan suatu kontribusi terhadap sosial, ilmu sosial itu seperti apa. Nah, entropi ini adalah kajian di komunikasi data sebenarnya. Nah, entropi tidak dipelajari di sini sebenarnya ya, tapi kita tahu bahwa ini ya, Claude Shannon sama Wilbur Stram itu dia
menerapkan suatu penelitian yang kemudian menghasilkan teori sih tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini agak kompleks dan sebenarnya ya ini ya tidak selalu dikaitkan dengan apa namanya, tidak selalu dikaitkan teknologi, dan sebenarnya yang eh, saya gunakan di sini adalah gejala-gejala kemunculannya komunikasi itu sudah dilihat dari bahkan dari era Yunani dan Romawi. Kamu bisa lihat di sini bahwa gaya retorika ini adalah bagian dari momen-momen penting dari komunikasi, dan ya sebenarnya lalu kemudian ada alat pres cetak yang sebenarnya memperlihatkan lebih ke komunikasi massa sih sebenarnya. Kalau ini komunikasi apa ya? Komunikasi verbal gitu, dan komunikasi mempengaruhi. Dan kemudian yang tiga ini adalah bagaimana komunikasi atau informasi mempengaruhi khalayak seperti itu. Nah, komunikasi pada waktu itu masih disebut kajian atau studies ya, communication studies. Communication studies yang di bawah FISIP waktu itu, ilmu sosial dan politik. Dan ilmu komunikasi itu berkembang menjadi suatu konsep keilmuan di mana harus ada tiga ini nih, 1, 2, 3. Nah memang ini agak berbeda-beda di setiap kampus, tapi saya mengambil ini dari ilmu sosial. Pertama yaitu adalah adanya acuan untuk mengukur, dan kemudian bisa dibuktikan adanya empirisme, ini paling penting. Dan yang terakhir adalah adanya teori yang memprediksi siklus dan sistem. Nah, awalnya komunikasi itu memahami bagaimana informasi beredar dan bagaimana mempengaruhi interaksi. Nah, ini ditemukan oleh Wilbur Schramm. Jadi, komunikasi itu beredar dan kemudian mengatur bagaimana kita berinteraksi. Kita berinteraksi akibat dari komunikasi, artinya pertukaran informasi. Tapi pada waktu itu masih memperlihatkan perilaku manusia nih. Jadi perilaku manusia akibat informasi. Ini baru satu definisi dari komunikasi. Ada banyak definisi komunikasi di sana. Jadi kalian juga boleh menciptakan suatu definisi tersendiri tentang komunikasi. Nah, ini penting bagi kalian untuk berkembang dari sini ya, sebagai lulusan S1. Nah, komunikasi visual ini bagian dari komunikasi yang sebenarnya ini ya, ukuran-ukurannya ini terpenuhi sebagai komunikasi visual. Yang sebagai kata yang saya gunakan ke minggu lalu tuh, adanya titik, garis, bentuk, ruang. Ini adalah isyaratnya. Tapi sebenarnya yang saya katakan agak berbeda karena pada dasarnya semua orang punya pemahaman sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya visual text. Jadi bukan visual cues tapi visual text. Kalau teks itu dibaca ya, kalau visual dilihat, tapi kedua-duanya adalah teks. Makanya ada social text. Social text itu seperti apa? Warna atau maksud atau apa yang bisa dibaca dari sosial. Apa yang bisa dibaca dari visual. Kalau misalkan tulisan, apa yang bisa dibaca dari tulisan gitu. Nah, apa yang bisa dibaca dari tulisan itulah isyarat atau tanda-tanda visual. Kedua, adanya komunikasi itu relasi dan korelasi. Nah, ini sebenarnya saya bisa, kalau kita tetap muka saya akan bisa menjelaskan lebih jauh sih, tapi selalu ingatkan untuk nanti kalau kita ketemu untuk menjelaskan hal itu ya. Kayak kemarin ya. Jika berbentuk dan berwujud maka ada. Kalau tidak berbentuk dan berwujud maka tidak ada gitu. Ini sangat visual sekali gitu. Sesuatu yang nggak kelihatan tuh emang ada gitu. Ada, tapi bagaimana membuktikan sesuatu yang nggak bisa dilihat? Ya kalau pakai teknologi, macam-macam kita bisa, apalagi kita ngemeng ya, bisa ini bisa itu dan sebagainya. Tapi bagaimana membuktikannya itu menggunakan suatu teks itu sendiri. Jadi teks yang menunjukkan gitu, teks yang menunjukkan bahwa ternyata sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak ada bentuknya itu ada. Dan kemarin kita
kita sudah menemukan jawaban bahwa ada ya, pikiran itu tidak berbentuk, pikiran itu tidak berwujud tapi ada. Tetapi bagaimana membuktikan itu? Nanti kamu silahkan ingatkan kepada saya ketika kita ketemu. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, di visual theory ini sebenarnya ada di bukunya ya, ada sensory theory, ada perceptual theory. Kalau sensory theory itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini sebenarnya istilah yang jumbled ya. Jumbled itu apa ya? Juxtaposition. Kalau ditaruh di sini constructivism itu kan artinya ini ya, paradigma gitu. Dan kemudian ditaruh di sini seolah-olah ini bukan paradigma, jadinya kayak apa gitu. Nah, ini sebenarnya paradigma ya, paradigm. Kok ditaruhnya di sini gitu? Ya nggak apa-apa juga, tapi kita bisa tahu bagaimana bisa memahami ini gitu. Gestalt itu artinya ya tadi ya, harus yang bisa diraba, bisa diindrakan. Jadi secara indrawi ada 5 indera yang kita miliki, dan itu semua memperlihatkan adanya visual theory. Gestalt itu lebih, kalau kita indranya indera mata. Nah, makanya dari sini ya sebenarnya intinya gini, ketika kita melihat bagaimana kita mengartikan itu berdasarkan satu kesamaan, kedekatan, continuation sama common fit. Jadi adanya common, sesuatu yang kita lihat secara bersama, dan bagaimana kita melihat secara realita yang kita bangun. Kalau misalkan kemarin saya jelaskan kepada kalian di di perkuliahan pertama, ketika saya memperlihatkan gambar seperti itu ya, yang agak gelap gitu, dan kemudian kamu bertanya-tanya, ini apa gitu, dan kemudian cara bagaimana menyimpulkan apa itu gitu, kamu langsung mencari ini mirip apa gitu, similaritasnya seperti apa gitu. Jadi kamu langsung bertanya ini apa ya gitu, bentuk seperti ini apa. Kamu kemudian ini mungkin mirip ketimun gitu ya akhirnya. Tapi karena kamu udah diperlihatkan perempuan di sini gitu, kamu memperlihatkan oh iya ini dihadapkan pada ini, dan ternyata ini mungkin adalah sesuatu yang 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 ya akhirnya kamu melihat ini kayaknya makhluk gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu gitu. Nah, eh, dalam komunikasi visual seperti itu. Ketika kamu melihat, kesimpulan pertama yang kamu lakukan adalah itu mirip seperti apa gitu. Jadi teori sensornya seperti itu. Ketika tidak mencari, kamu mencari yang lebih dekat gitu. Yang dilihat dari sini apa nih gitu, ada kabut-kabutnya dan sebagainya, dan kamu menyimpulkan dari situ gitu. Bayangan gitu, atau misalkan apa memang sengaja dikaburkan dan kamu langsung memutuskan wah ini film horor nih gitu. Nah, itu memang seperti itu. Pemaknaan-pemaknaan yang seperti itu. Dekatnya dengan film misalkan. Nah, ya artinya ini kayaknya film gitu. Visualisasi dari film. Dan kemudian selain proximity adalah kontinuasi. Kita tahu bentuk sesuatu itu dari apa yang kita lihat sebelumnya gitu. Kalau misalkan kalian taunya dengan saya yang misalkan ada beberapa Bang Cek ini suka random gitu, dan kemudian kamu bisa mencari tahu sebenarnya apa nih konsepnya seperti itu, apa nih kaitannya dengan yang sebelumnya gitu. Minggu lalu kawan kamu bisa langsung menebak sebenarnya apa persamaan dari orang-orang ini, terus ada yang menebak padang pasir karena saya sudah memperlihatkan padang pasir di sebelumnya gitu, dan saya tutup dengan padang pasir ini. Dan ini sebenarnya adalah suatu konsep yang mana kalian sudah mulai paham nih gitu. Konsep-konsepnya itu mendekati kemana gitu. Akhirnya untuk kawan kamu yang nebak ini mereka ini dari padang pasir ya, dan karena sudah tahu dari sini, itu adalah bagaimana kamu memaknainya secara continuity. Jadi saya terus menerus menggunakan padang pasir ini supaya apa namanya ya, supaya
eee, ya memang saya sengaja untuk kalian bisa langsung memahami itu sih gitu. Tapi, konsep yang seperti ini adalah membuktikan bahwa ya, sesuatu itu sangat mudah untuk dipahami ketika ada kontinuitas di situ, ada kesinambungan satu sama yang lain. Makanya tidak aneh ketika kamu mencoba memaknai sesuatu, kamu, salah satunya adalah melihat ke belakang. Kalau common fate ya, common fate itu sesuatu yang sifatnya sama gitu, nggak jauh beda dengan similarity, tetapi, eee, kamu mencoba, eee, apa ya, sesuatu yang ya perbandingan sih seperti itu ya. Tapi disebutnya ada fate-nya di sini apa ya? Tapi, dalam tulisannya common fate itu adalah bagaimana kita, melihat latar belakangnya. Nah, salah satu konsep yang diberikannya itu adalah tentara yang menggunakan kamuflase gitu ya. Jadi, kita visualisasinya itu adalah bagaimana hal itu berbaur sih ini yang lebih tepatnya ya, dengan apa yang terlihat di sekitarnya gitu. Jadi, kalau kamu misalkan lihat ini kental sekali dengan padang pasirnya itu, emang ada kebauran gitu ya. Nah, kebaurannya itu, hubungannya dengan nyawa, hubungannya dengan, kalam ilahi gitu ya, tentang hal-hal yang, hubungannya dengan penyintasan, survivability. Dan kemudian ini yang, eee, terakhir konstruktivism. Jadi bagaimana kamu membangun realita itu. Ini menarik sih, beberapa minggu lalu saya menonton filmnya itu, namanya, When Stalin Died ya. Ketika seorang Stalin mati, yang lucunya adalah bahwa ketika dia, meninggal ya, apa namanya, dia mencoba mengartikan itu apa gitu, dan semua orang kayak, mengartikan ini, itu, dan sebagainya nih kalau kalian nonton di filmnya, eee, jadi ketika Stalin meninggal di sini, kamu tonton filmnya dan, apa namanya, dia menunjukkan sesuatu, ke suatu lukisan dan kemudian mereka mencoba mengartikan yang di lukisan itu apa gitu. Sebenarnya nggak ada artinya gitu. Nah ini ya, ketika Stalin meninggal, bukan meninggal, mendapatkan serangan jantung terus dia hidup lagi. Terus dia menunjuk-nunjuk, jangan-jangan dia menunjuk penerusnya kan. Penerusnya siapa katanya, oh saya, terus ke perempuan ini gitu ya, saya, oh, mungkin juga tidak. Terus dia menunjuk ke lukisan. Nah, terus gitu di lukisannya dimaknai nih gitu. Oh, ini maksudnya masyarakat apa? Dia mencoba mengatakan bahwa bagaimana dan sebagainya. Ini, eh, dan dia, mencoba, Yeah. Or the lamb is the people and the milk is socialism. Maybe he's the milk. Maybe you're the tit. No, maybe he just wants a drink. A drink of milk. Possible. Milk here, immediately! Not milk, just water. Water. And not in a horn, in a glass. nah jadi ketika, eh, ini menarik ya. Maksudnya apa nih katanya? Maksudnya menyampaikan sosialisme, menyampaikan, masyarakat seperti perempuan yang sedang memilih katanya apa, mungkin kamu susunya katanya. Kata orang-orang ini, enggak, mungkin dia cuman pengen minum katanya. Maksudnya minum air putih katanya, bukan minum susu gitu. Ada suatu kisah yang menarik juga ya, ketika Soeharto mau meninggal ya, dia mengatakan ke Tri Sutrisno, dia bilang pisah katanya. Pizza itu langsung dibelikan Pizza Hut. Jadi dibelikan pizza, ada nggak cerita? Diberikan pizza jadi supaya makan gitu ya. Pizza katanya, pizza. Ternyata bukan pizza gitu, ternyata pisah. Nah ini ya. Sebelum dia ini Soeharto bilang pizza katanya, pizza. Maksudnya apa? Makan pizza, bukan pizza tapi pisah. Oh, kita pisah gitu. Menarik sih ya, bagaimana dia bilang, oh ini ya, tipe makan pizza menjelang kematian soalnya dengan suasana memiliki permintaan khusus makanan pizza katanya, menghendaki dahar pizza. Tadi semuanya mencari pizza, masih ada yang buka, ternyata bukan pizza yang diinginkan tetapi dia ingin mengatakan kita pisah, maksudnya ini selesai gitu, kita pisah gitu. Coba detik-detik, ternyata yang dimaksudnya adalah
Oh, nggak disebutkan situ. Ya intinya begitu. Trisu Trisno mengartikan sebenarnya bukan pizza yang dimaksud Bapak, yang dimaksud Bapak itu kita pisah gitu. Ya maksudnya seperti itu ya. Jadi pisah itu kita akan berpisah, maksudnya seperti itu. Dan ini terjadi dengan hal itu ya, dengan orang-orang yang tadi itu maksudnya sosialisme masyarakat, oh itu maksudnya apa, puisi dan sebagainya. Tetapi menurut si orang yang ini, oh bukan itu maksudnya, itu cuma pengen minum katanya gitu. Nggak, pengen minumnya juga pengen air putih aja katanya, bukan susu katanya. Dan bukan di gambarnya kan memberikan susu pakai tanduk tuh katanya, jadi bukan tanduk juga katanya. eh nah itu kan pakai tanduk tuh, pakai air gelas aja gitu. Konstruktivisme itu seperti itu. Jadi kita mengartikan sesuatu dengan kedalaman itu, dengan apa yang kita ingin yang ingin kita bentuk gitu. Jadi ada yang pas Soeharto bilang pizza, nyari pizza, ternyata maksudnya pisah gitu. Ada yang meninggal kemudian melihat-lihat ingin apa dan sebagainya, itu konstruktivisme. Dan ketika kita ngomong masalah persepsi, kita membicarakan semiotik. Ini agak berat nih semiotik ini. Jadi gini ya, saya ini mengajar semiologi itu 1 semester. Banyak sebanyak berapa? Banyak 14 pertemuan. Dan 14 pertemuan itu juga diselingi dengan visualisasi art, sejarah, teori metodologi, case study dan sebagainya. Jadi semiotika ini di sini saya cuma memperkenalkan kalian aja gitu. Dan saya harus melihat RPS-nya lagi sih gitu. Karena waktunya emang cuma satu mata kuliah ini, dan saya tidak melihat bahwa apa namanya, ada saya tidak melihat adanya follow up lainnya. Tapi it's okay gitu kalau misalnya nanti ada waktu. Nah, dan memang saya akan mengajarin kamu semiotika gitu, tapi memang harus diselingin dengan tujuan mata kuliah ini gitu ya, melakukan suatu analisis, dan ada modanya harus disesuaikan. Jadi memang di sini hanya diperlukan teorinya saja gitu. Nah, moda dalam komunikasi visual, ingat ya ada 2, ada production mode sama consumption mode, komunikator dan komunikan. Kalau produksi, visualnya dibuat gitu. Makanya dibuat itu direkayasa, didesain. Desain itu harus ada manfaatnya. Karena kalau desain itu harus ada nilai pragmatisnya, harus ada nilai manfaatnya, yaitu fungsi. Fungsi itu adalah kajian yang menarik dan menggunakan memang konstruktivisme gitu. Konstruktivismenya seperti apa? Kalau kita produksi visual untuk menjelaskan, menjual, mempengaruhi, menjual itu 2 kali. Ya, nah menjual, mempengaruhi, memperkenalkan gitu, atau apa ya, banyak ya moda produksi komunikasi itu. Ya untuk estetika juga ya, estetika juga bisa juga kayak gitu, produksi visual untuk masalah estetik bisa juga ya. Benar, ada fungsinya. Sedangkan dalam konsumsi ya kita cuma dipahami, diserap, dikonsumsi oleh kita aja gitu. Pahami, dimengerti, dimengerti di sini, dimengerti. Jadi artinya ya kitanya harus bisa memaknai itu dengan tepat. Kalau komunikasi visual dimaknai dengan tidak tepat gimana? Nggak apa-apa juga. Kayak tadi ya, pizza diambil pizza, ternyata bukan pizza ya, tapi pisah gitu. Kayak tadi ada perempuan ngasih minum, maksudnya apa? Maksudnya pengen minum gitu, tapi dimaknai berbeda, sesuatu yang sifatnya poetik dan sebagainya, yang kita akan lakukan nanti pada akhir pertemuan ini. Dan itu secara interpretatif. Jadi ini juga suatu paradigma tersendiri, interpretism ya. Kemunculan nilai itu dipelajari. Dan yang kita lakukan adalah moda studi. Moda studi ini menyelaraskan antara kedua ini. Makanya kalian harus bisa menganalisis, dan kemudian kalian bisa merekayasa suatu komunikasi, dan atau bisa juga memahami komunikasi dengan tepat. Kalau tidak tepat ya nggak apa-apa. Tapi ini
ketepatannya itu sangat berkaitan dengan studi kita gitu. Nah, ini nanti minggu depan kita akan tahu kenapa era sekarang komunikasi itu digunakan untuk sesuatu yang tidak tepat dengan AI. Ya kita lihat bahwa AI ini ini saya kemarin sampai puyeng ini. AI ini luar biasa ya. Apakah AI ini tepat tetapi akan menunjukkan sesuatu yang ada? Nah, itu tuh kita bisa melihat loh. Coba ya, AI Midjourney. Coba kita lihat Midjourney Indonesia. Coba ini menurut saya menarik. Kamu bisa lihat ya bagaimana kita ini nah ini nih contohnya nih. Digambarkan Soeharto gitu. Apakah betul ini Soeharto gitu? Apakah betul ini Jokowi? Bahkan kita bisa lihat nih. Apakah betul? Sepertinya tidak gitu. Ini dibuat. Tapi seolah-olah ini jadi nyata karena apa? Karena kita bisa lihat gitu. Nah, ini juga contohnya. Adiknya Prabowo ya, Hashim. Kamu bisa lihat nih, ini ada. Kamu bisa melihat nih. Oh, gambar-gambar ini adalah pemimpin-pemimpin. Bahkan ada pahlawan-pahlawan kita digambarkan dengan seperti ini. Oh, Cut Nyak Dien cantik banget. Kita nggak tahu apakah Cut Nyak benar seperti itu ya. Makanya gambaran-gambaran ini adalah sesuatu, ini mungkin betul ya apa adanya, tapi ketika seperti ini kita tidak ngerti juga. Ini kan cuma merekayasa aja gitu. Ketika kita menggunakan moda studi kita dengan tepat, jadi visual yang dibuat itu menunjukkan kebenaran. Itu yang betul, itu yang kayak gitu. Tapi yang sekarang banyak salahnya itu gitu. Nanti kita akan hubungkan itu dengan perkataan Umberto Eco ya dari semiotika. Kenapa moda studi ini adalah kelarasan dari kedua ini sehingga kita bisa melihat yang tepat itu seperti apa. Baik, semiotika. Wah, ini berat banget nih. Semiotika ini saya kasih lihat aja nih di sini ya. Ya, semiotika itu seperti apa gitu kan ya. Lihat nih ada semiotika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Ada nggak ya sampai 11 9 13. Wah, jadi gitu. Kok cuma 13. Ya intinya nggak dikit ya, ada banyak bahasan gitu. Oh kan ada tugasnya, jadi nggak sampai 14 sih, tapi ada tugas. Oh ya ada kuis, jadi nggak semuanya dikasih. Tapi intinya saya memberikan itu dalam jumlah pertemuan yang banyak ya, nggak seperti ini aja gitu. Jadi pelan-pelan dibangun gitu dan sampai saya gunakan seperti ini. Saya gunakan yang mana ya waktu itu ya. Saya baru menjelaskan visual teorinya saja itu di sini bukan? Wah, ini baru strukturalisme. Nah, ini semiotika dan semiologi. Kalau semiologi ini punyanya Eropa, kalau semiotika ini punyanya Amerika. Ini baru dikit yang saya sebutkan ya. Dari Eropa dikembangkan oleh mereka, Roland Barthes dan Jacques Derrida. Nah, kemudian yang dari Amerika ini ada 3 ya. Ada Herbert Mead, Morris sama Thomas Sebeok, dan kemudian Umberto Eco. Wah. Mereka menggunakan jadi perahu ini ya. Nah, ini Umberto Eco-nya di bawah nih lagi. Intinya mereka nggak antara kedua, tapi di antara kedua ini, dan kemudian terakhir Jacobson. Kalau Saussure menggunakan John Locke, Occam Saint Augustine. Kalau C.R. Peirce itu menggunakan kajian-kajian ini. Nanti akan saya berikan aja ini supaya kamu bisa paham ya. Jadi perkembangannya luar biasa dari tahun berapa ke tahun berapa nih? 1857 sampai ya tahun Umberto Eco ini 1990-an ya. Ini nih.
Ya, a symbol must be real. Code to be communicated. Artinya suatu simbol-simbol, suatu apapun ya, visual text, apapun teks atau simbol itu harus memberikan makna yang mana itu adalah kebenaran yang real. To be real, then a code must be communicated. Jadi sesuatu yang nyata itu harus bisa dikomunikasikan gitu. Jadi visual atau komunikasi dalam masalah semiologi atau tanda itu harus menunjukkan kebenaran. Jadi tanda itu harus menunjukkan kebenaran. Nah, kalau AI menunjukkan kebenaran nggak sih? Ya kita ya nggak bisa sepenuhnya benar gitu. Ini adalah foto-foto yang memang menggunakan mukanya presiden, tetapi ini tidak pernah terjadi. Foto ini tidak pernah diambil. Sama halnya juga seperti ini. Ini foto ini nggak pernah ada, tapi dibuat gitu. Nah, yang ini mungkin ada, tetapi kemudian apakah Cut Nyak Dien gitu ya? Seperti ini juga Kartini apakah seperti ini? Kita akhirnya kan ya ini post truth sih gitu ya. Post truthnya seperti itu. C.S. Peirce dan kemudian itu ya Ferdinand de Saussure dan masuk ke semiotik dan perkembangannya oleh masing-masing juga agak berbeda gitu ya. Masing-masing orang juga berbeda dan kemudian ya, dua tradisi ini digabungkan kan dengan kesimpulan nih. Tanda-tanda komunikasi haruslah menunjukkan kebenaran. Wow. Kadang-kadang saya suka lupa juga yang saya tulis, tapi ternyata sudah saya tulis di sini jadi nggak usah. Ya, semiotika dan semiologi itu menjadi komunikasi dan kalau kamu lihat di internet ya itu yang dipakai kalau nggak BART sama Fiske doang. Nanti aku akan melakukan itu ya suatu analisis dari Google Scholar gitu terkait dengan masalah kedua ini, BART and Fiske. Jadi komunikasi itu ya seperti itu apa adanya. Nah, sekarang kita masuk ke the fun part. Nah, tanda-tanda ini adalah suatu konsep yang menurut saya sangat menarik karena selalu dikaitkan dengan keberadaan. Ya, keberadaan itu yang menurut saya menarik ya. Seperti ini sayang di awal ya, sesuatu yang berbentuk itu ada dan berbentuk dan berwujud itu ada. Jadi kalau misalkan sesuatu yang tidak berwujud ada atau berbentuk, maka tidak ada. Orang ngomong bisa gampang, tapi bagaimana mewujudkan? Ini adalah tokoh yang menurut saya paling penting dalam masalah semiotika. Siapa mereka? Coba ada yang tahu ya. Ini adalah Agatha Christie dan ini adalah Sir Conan Doyle, Arthur Conan Doyle kalau salah. Mereka ini adalah penulis detektif ya. Kenapa detektif itu sangat penting? Karena detektif adalah orang-orang yang menyelidiki suatu fenomena melalui tanda-tanda untuk menunjukkan kebenaran. Jadi mereka ini melihat ya tanda-tanda kebenaran itu gitu. Melalui apa? Melalui mereka yang lihat. Ini permainan-permainan simbol sebenarnya dalam cerita-cerita detektif itu gitu. Ada suatu kejadian dan kemudian mereka harus mencari tahu ini benar atau kebenarannya seperti apa gitu. Bahkan kalau kamu nonton filmnya ini ya Sherlock Holmes yang dimainkan oleh Robert Downey Jr. itu si Sherlock Holmes-nya itu merekayasa apa ya? Bukan merekayasa, mereka ulang apa yang terjadi dalam suatu kejadian itu di dalam kepalanya. Jadi simulasi tanda-tanda ini terjadi di kepalanya gitu. Nah, ini yang menurut saya ketika kamu menonton atau kamu lagi terlibat dalam suatu penyelidikan detektif, kamu bisa mensimulasikan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dalam suatu kejadian pembunuhan itu yang terjadi seperti apa, melalui tanda-tanda yang dilihat. Makanya ada yang disebut dengan coba ini ya detektif ya quiz picture, coba ada
Nah, kayak contohnya begini ya. Kamu melihat nih, which one is the wanted killer? Dari mana nih kedua-duanya wanted killer? Ya dia kan, iya nggak sih? Atau mungkin dia, kenapa? Karena dia akan pasti menyamarkan diri gitu. Ini kan very obvious gitu. Kayak di sini nih, who is the killer? Wah, ini kan detektif juga nih. Ada pembunuhan di sini 1, 2, 3 dan kemudian siapa nih pembunuhnya? Ini ya begitulah ya. Ini juga ya, which gardener is the killer? Apakah yang ada berdarah-darahnya atau begini? Kita akan gampang, oh dia ini gitu. Tapi selalu ingat, ini sengaja dibuat untuk menciptakan namanya red herring gitu ya. Red herring itu adalah tanda-tanda yang sengaja dibuat oleh pembunuh aslinya untuk menjebak detektif. Jadi dia biar disengaja supaya salah nangkep. Nah, which baker isn't dangerous? Wah, ini kan udah ketahuan, wah, ini udah ketahuan. Dan menurut saya ya ini ya inilah yang disebut dengan detektif kan. Who is the killer? Nah, ini ada who is not the killer. Wah, ini kayak ini murder or suicide. Nah, ini menurut saya menarik. Nah, Hercule Poirot itu ada yang di sebelah sini, ini Hercule Poirot. Dan ini ada banyak detektif di sini, dan ini Sherlock Holmes yang menulis ada Sir Arthur Conan Doyle, yang kemudian Conan Edogawa menjadi itu ya. Conan Edogawa itu dari ini ya, dari Conan itu dari Sir Arthur Conan Doyle, dan ini juga termasuk salah satu detektif terkenal kita juga nih. Intinya apa? Hubungannya dengan visual komunikasi. Visual komunikasi adalah suatu analisis yang kita melihat jejak-jejaknya, kamu bisa lihat dalam secara visual, dan kemudian kamu bisa mengetahui sebenarnya kebenaran seperti apa. Ini adalah contoh Esmaragede. Dia tokohnya adalah Kapten Kosasih. Udah ngomong terlalu banyak, saya langsung bacakan puisinya di sini. Misteri ekor di dapur. Di ruang remang dapur misteri tersembunyi, ekor melintas tanpa suara. Tanda-tanda terukir di sudut-sudut gelap. Kamu, detektif, diam-diam memperhatikan. Gelapnya malam memunculkan rahasia, jejak berbicara tanpa kata. Simbol-simbol tersembunyi di balik gerak. Semiotika berbisik mengungkapkan makna. Berpikirlah seperti detektif mengurai petunjuk. Mata cerdas menyusuri setiap sudut. Di antara kuali dan panci, cerita tersembunyi. Misteri ekor di dapur harus dipecahkan. Tinggalan kecil sebuah jejak berharga. Melacak langkah-langkah di dalam kegelapan. Pola yang tersembunyi, kode yang terkunci, namun kamu, detektif, berpikir menjelajahi tanda-tanda. Teka-teki misteri, jawaban tersembunyi, semiotika dalam kamu, sang detektif berpadu bersama. Membongkar rahasia di balik gerak-gerik. Misteri ekor di dapur terkuak, kisahnya terurai. Mantap. Itu bukan... saya sampai buat gambar pengantarnya di sini nih, ada berapa biji nih gambar dapurnya di sini. Nah, ekornya di mana dan itu ekor apa kan gitu ya. Nah, kalau kamu bisa cari ekornya di sini, ini menarik juga nih. Betul apa itu ekor suatu hewan atau bagaimana gitu ya? Ataukah sebuah sesuatu gitu. Nah, kamu juga silahkan cari ekornya di mana di sini nih. Gambaran-gambaran seperti ini kita bisa tahu gitu, apakah ekor itu milik sesuatu, apakah kamu salah lihat, apakah itu bayangan gitu. Ini saking banyaknya gambar, kita harus bisa tahu nih yang mana sebenarnya kebenaran itu yang mana gitu. There you go. Saya lihat kali mungkin sini saya ambil aja deh. Saya salin, masukin ke sini. Nah, kita bisa tahu bahwa sebenarnya tanda-tanda itu mengartikan apa.
Visual-visual ini mengartikan keberadaan suatu hewan atau tidak, dan kita bisa tahu apakah ekor itu ada atau tidak. Ternyata kamu juga harus mencari ekornya gitu, ekornya di mana gitu. Dan menurut saya ini adalah konsep yang dimaksud dengan visual komunikasi. Jadi kita kalau misalkan melihat visual ya begitu aja gitu. Tapi kalau misalkan kita analisis lebih dalam, ternyata memang ada maksudnya. Maksudnya itu adalah menunjukkan keberadaan yang ada, yang benar nyata. Kalau tidak ada dan kemudian itu akan etikanya tidak berjalan di situ gitu. Inilah yang menurut saya penting untuk kalian pahami untuk bisa lanjut ke langkah selanjutnya dalam memahami visual komunikasi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, dan tugasnya sebenarnya ada korelasinya walaupun tidak secara langsung menunjukkan hal ini. Terima kasih karena telah mengikuti, dan saya harap setidaknya kalian terhibur. Saya tunggu hasil tugas kalian. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.